Habea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Akibat korsleting listrik, gedung asrama haji di Ternate ludes terbakar. Bertahun-tahun terisolir akibat tidak ada jembatan layak, warga pelosok Seram bagian timur mengandalkan rakit untuk beraktivitas. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan kue di Ambon tak kunjung turun, warga resah. Diguyur hujan beberapa jam mengakibatkan banjir menerjang permukiman dan perkantoran serta jalan raya di sejumlah lokasi Kota Piru. Banjir juga mengakibatkan lalu lintas di sekitar pusat Kota Piru, Kabupaten Seram bagian barat terganggu. Pengendara yang melintasi kawasan ini pun harus mengurangi laju kendaraannya agar tidak sampai celaka. Banjir disebabkan curah hujan tinggi ditambah mampetnya drainase di lokasi ini. Warga mengatakan lokasi terdampak banjir sering menjadi langganan banjir saat hujan deras mengguyur, sebab drainase di kawasan ini begitu buruk. Sangat terasa tidak nyaman. Kenapa? Karena bibir jalan ini sudah di bawah, jadi tidak ada saluran air yang baik sehingga kita bisa lihat bahwa tidak ada penyaluran yang baik. Yang kita berharap dari pemerintah Provinsi Maluku, karena ini adalah jalan provinsi, kita berharap untuk Provinsi Maluku tolong memperhatikan jalur air ini, jalur gotnya, pembuangannya, tolong diperhatikan. Warga mendesak pemerintah daerah segera menormalisasi drainase di kawasan ini, sebab banjir begitu membuat warga cemas. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat. Usai hujan mengguyur, jalan provinsi penghubung Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, tepatnya di Desa Widit dan Desa Parbulu, Kecamatan Wailata juga rusak begitu parah. Bahkan lubang jalan dan kubangan makin bertambah. Sekitar ratusan titik jalan rusak tersebar di kawasan ini. Jumlah ini diperkirakan bisa terus meningkat lantaran belum diperbaiki. Lubang di jalan ini berdiameter bervariasi, mulai dari 4 meter sampai 5 meter dengan kedalamannya bervariasi. Rusaknya jalan ini membuat warga serta pengendara resah, sebab sering mengancam keselamatan mereka, apalagi di musim hujan serta malam hari. Warga serta pelintas area ini sangat menyayangkan kondisi ini. Baik dengan jalan yang ada di muka SMA Negeri 6 Buru ini, harapan dari masyarakat kepada pihak pemerintah atau pihak terkait untuk segera diperbaiki. Cara ketika melewati jalan rusak ini seperti apa perasaannya? Biasanya kurang nyaman. Ya. Kurang nyaman? Iya. Jalan rusak. Jalan rusak ya. Ini seperti apa harapannya Pak? Harapannya ya bisa diperbaiki cepatnya supaya pengendara enak. Di Ketua sudah berapa lama jalan ini dia rusak ini Pak? Kira-kira sudah 5 tahunan lah. 5 tahun ada ya? Jadi tidak begitu nyaman ya ketika melewati jalan rusak ini Pak ya? Iya. Warga Kabupaten Buru dan Buru Selatan mendesak pemerintah daerah segera memperbaiki jalan yang rusak ini agar warga serta pengendara tidak lagi resah saat melintasi area ini. Sofyan Muhammadiyah dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru. Warga Kota Ambon geram terhadap kondisi badan jalan yang makin marak dijadikan parkiran mobil oleh beberapa warga lain. Akibat kendaraan yang parkir di badan jalan mengakibatkan lalu lintas sering terganggu, sebab badan jalan menjadi sempit akibat banyaknya mobil diparkirkan di badan jalan.
seperti di Jalan Kebun Cengkih, Ahuru, Jalan Jenderal Sudirman, serta Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Ambon. Warga meminta Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk menertibkan kawasan ini. Saya nyaman tidak melihat hal-hal seperti begini. Sebenarnya merasa terganggu awal. Ya berharap sih dari dinas terkait untuk tertibkan parkir-parkir seperti ini. Biar itu yang lalu-lalang juga tidak merasa kreativitas jalan yang. Ya karena kalau parkir kayak gini kan kalau pada saat kendaraan. Iya kendaraan padat itu. Dia bikin macet juga ya. Macet, repot. Pemilik kendaraan diminta untuk memarkirkan kendaraan di tempat semestinya. Dinas terkait juga diminta untuk segera menindak tegas pemilik kendaraan yang bandel memarkir kendaraannya di badan jalan agar menjadi efek jerah. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Gedung Musdalifah Asrama Haji di Komplek RT 3 RW 2 Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate terbakar hebat sekitar pukul 10.30 pada Selasa. Kebakaran ini membuat pegawai panik dan menyelamatkan diri dengan membawa sebagian barang. Para pegawai asrama haji mengatakan api awalnya muncul dari salah satu ruangan di lantai 2 Gedung Musdalifah, kemudian merembet dan membakar seisi gedung. Kebakaran baru dapat dipadamkan setelah 4 unit armada damkar milik pemerintah Kota Ternate dikerahkan ke lokasi. Kurang tadi informasi ke posko pemadam kebakaran kurang 5 jam 11 kita menerima informasi langsung kita kerahkan 4 unit ke lokasi kebakaran dengan personil sekitar 10 orang tambah juga tenaga bantuan mungkin kendala permasalahan lapangan lokasi kejadian juga kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga Ngade yang sudah berupaya membantu kami pada saat Belum diketahui apa penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Polisi kini tengah menyelidiki penyebab kebakaran ini. Iki Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate.